sama Tuhan. Ketemu Shalom, lagi. Ibu. Jumpa Shalom, lagi. ya, Bu. Shalom. Ya, puji Sebelum Tuhan, Bu. kita masuk di dalam mendengarkan kesaksian, biar kita masuk dalam doa dulu ya Bu ya. Ya, Bu, baik, Bu. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada kesempatan untuk boleh menyaksikan cinta-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang luar biasa, kasih sayang-Mu kepada kami luar biasa. Biarlah narasumber sebentar, kami semuanya tim Tuhan, hamba-Mu, dia sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Engkau, dipercayakan oleh Engkau, dan boleh menjadi berkat yang dahsyat untuk semua yang mendengar dan melihat, tonton ini, menyaksikan ini. Terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih. Urapi kami, sucikan kami, kuduskan kami dengan darah Yesus Tuhan, dan biarlah pengurapan sudah turun, dan biarlah kami boleh mendengar kesaksian dari Ibu Nelly. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya. Jangan bilang amin, diam aja ya. Ya, Bu. Oke, Ibu Nelly. Nah, saya mau dengar kesaksian nih. Kan kita gereja kan PSBB ya. Khususnya Ya, gereja nih sekarang. Kita tidak bisa berjumpa. Jadi kan bertemu di udara ya kan. Ya. Nah, sudah canggih teknologi dan melalui Zoom ini tetap kita bisa dengar kesaksian. Karena kan belum firman Tuhan, kita dengar kesaksian yang boleh membangkitkan iman kita ya kan. Biarlah pandemi ini boleh menjadi kesaksian yang dahsyat, banyak yang di rumah boleh dibangkitkan imannya, dan kuasa Tuhan dinyatakan, bukan Ibu Nelly saja, kita semuanya sama Tuhan Yesusnya ya Bu ya. Mari Ibu Nelly boleh bersaksi, kita dengarkan kesaksiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Ibu Nelly. Salam buat kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Nelly. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3. Ketepatan saya baru bersama dengan Ibu Pera, dan ketepatan saya selama ini melihat dari pertamanya itu di YouTube ya. Di YouTube saya melihat di YouTube dengan adanya selama ini saya lihat Pak Eko, terus saya belum kenal sama Ibu Pera. Ternyata saya selama mengikuti YouTube Pak Eko itu saya lihat ada nomor HP untuk bisa konseling gitu. Ternyata yang nerima itu Pak Immanuel kalau nggak salah. Terus saya dialihkan ke Ibu Debbie. Terus akhirnya saya diajak untuk datang hadir ke gereja Betani di daerah Sunter. Puji Tuhan, kita ketemu dengan Ibu Pera, Ibu Uning, Ibu Debbie, Pak Eko. Saya sangat bersyukur pelayanan dari gereja Betani yang dapat saya rasakan hikmatnya untuk pelayanannya kepada saya, dan saya dibangkitkan, saya diterima dan terbuka hati dan pikiran saya. Jadi ketepatan saya coba-coba untuk gimana ya, anak saya punya anak yang pertama perempuan tamatan dari UI. Dia tahun kemarin udah ngikuti ujian PNS. Ternyata dia ngikut lagi putri saya ini. Terus saya berpikir gimana saya mau mintain doa untuk putri saya Gabriela supaya dimenangkan, menjadi kepala tidak menjadi ekor gitu di dalam Tuhan. Terus akhirnya saya nelpon Ibu Pera. Ternyata anak saya ini berapa kali susah dihubungin dan susah untuk diajak untuk berdoa dengan Ibu Pera, sampai saya merasakan, aduh gimana ini kok, ini udah tinggal besok ini hari Senin ini ujiannya. Ternyata saya bilang sama Ibu Pera gimana ini? Ibu Pera, saya takut juga kalau Ibu Pera gimana anak saya belum mau doa gitu kan. Terus saya minta doa lagi sama Ibu Pera tolong didoain supaya anak saya terbuka
dia mau untuk didoain. Akhirnya kan sampai saya tuh gimana gitu ya, anak putri saya tuh udah 3 kali nolak. Terus akhirnya saya berdoa juga sama Tuhan, Tuhan jamah anak saya Gabriela agar bisa menerima untuk didoakan oleh pendeta Ibu Pera. Sebenarnya anak saya ini juga aktif di pelayanan juga, tapi kenapa bisa begini gitu. Akhirnya saya pas hari Minggu itu saya menyatakan ke putri saya Gabriela, ini gimana nih Gabriela, ini ibunya, Ibu Peranya udah lagi nelpon. Puji Tuhan ternyata anak saya mau nerima, tapi dia nggak mau bicara di depan saya dengan Ibu Peranya. Akhirnya handphone saya dibawa ke kamar dan bicara dengan Ibu Pera. Saya nggak tahu apa komunikasi mereka. Terus Ibu Pera mendoakan putri saya di dalam kamar putri saya. Terus selama ini memang saya apa namanya, gimana gitu ya, sebelum saya kenal pelayanan dari Betani, saya masih bingung sampai saya bertanya-tanya sama adik saya, ada juga di gereja di karismatik juga dia kan, cuman dia bilang udah cari aja di YouTube. Itu makanya saya terus ketemu dengan Pak Eko, Ibu Pera. Terus ternyata Ibu Pera menyatakan, Ibu Nelly doain lagi ya, saya sudah mendoakan, kata Ibu Pera. Ya Bu, terus saya juga berpikir, Bu, kalau misalnya Kak saya itu berdoa itu kayaknya mengharapkan hanya pendeta gitu atau pelayanan Tuhan. Ternyata Ibu Pera menyatakan, Ibu baca di Lukas berapa itu? Lupa saya kan. 10, Bu. Lukas 10. Rupanya saya baca di Lukas itu, kalau kita berdoa itu ada dikasih Tuhan kuasa buat kita untuk mendoakan gitu. Tapi saya kadang suka ragu gitu. Tapi itulah, saya juga diajari sama Ibu Pera, Ibu Debbie, Ibu Eko, Ibu Uning untuk mendoakan keluarga saya dan anak-anak saya jam 2 malam. Saya lakukan semua itu. Ya, terus anak saya ini setiap dia melangkah nyampe tempat di pujiannya itu, dia sering melapor, Mas saya sudah sampai, Mah doakan ya Mah, Mas saya udah buka ini Mah, udah mulai Mah, doakan ya Mah. Terus itu putri saya tuh bicara, Mah udah selesai ujiannya Mah, katanya gitu kan. Ya udah berdoa ya, tetap berdoa ya, Mama doain terus ya Maya gitu. Terus udah sampai dia selesai ujian, Mah saya sudah selesai Mah. Ya puji Tuhan, kok cepat banget ya, habis udah selesai katanya itu. Sampai untuk sementara saya masih peringkat 1 Mah, katanya gitu, kata putri saya nih. Terus akhirnya dia telepon lagi. Jadi dia sering memang untuk menyampaikan sesuatu apa yang udah dia rasakan gitu. Terus ini, Mas, saya lulus Mah. Tapi nggak apa-apa ya Mah, di peringkat ke-6. Aduh puji Tuhan, nggak usah harus juara 1, yang penting kamu masuk sayang, saya gituin sama putri saya. Terus saya mengucapkan itu ketepatan pas hari anak putri saya itu ujian PNS, saya lagi keadaan puasa. Saya puasa di saat itu. Saya puasa di dalam pas anak saya ujian, saya puasa di situ untuk minta kemenangan buat putri saya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan jawaban doa saya. Jadi saya langsung telepon Ibu Pera, Bu Pera, anak saya lulus Bu Pera, saya gituin sama Ibu Pera. Saya sampaikan Ibu Debbie juga saya sampaikan. Puji Tuhan, anak saya walaupun dia dapat peringkat ke-6, tapi dia masuk jadi PNS Pemda DKI. Jadi sangat-sangat bersyukur. Saya baru belum ada sebulan ya kenal Ibu Pera dari gereja Betani, belum ada sebulan. Tapi mujizat Tuhan itu nyata sekali atas doa-doa Ibu Pera dan pelayanan dari gereja Betani buat keluarga saya, buat anak saya. Setiap saya minta doa kepada Ibu Pera, Ibu Debbie, Ibu Uning. Dan selama ini juga saya memang taat saya gereja, taat saya doa. Tapi kadang saya ya manusia biasa masih ada kepercayaan duniawi. Jadi
sebelum anak saya ujian itu juga memang saya sampai pernah percaya kepada mantra-mantra dukun, sampai berapa 3 itu saya pakai sampai uang saya habis. Ternyata setelah itu saya baca di Alkitab. Di Alkitab itu dinyatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi saya bacanya itu mengerikan sekali dalam hati saya. Aduh, dosa saya udah banyak sekali nih. Saya minta pengampunan dosa sama Tuhan. Karena saya mengingat mengatakan di dalam firman Tuhan itu, terkutuklah Anda yang manusia yang mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saya merasa berdosa selama ini, dan saya berdoa dan ke gereja, tapi saya masih ada kepercayaan itu. Tapi itu saya udah menyatakan ke Ibu Oneng kemarin waktu saya datang ke gereja Betani, yang pertama melayani saya itu Ibu Debbie sama Ibu Oneng. Saya melihat Ibu Pera gimana gitu ya, kayak seperti cuek gitu, saya masa kayak takut gitu. Ternyata akhirnya Takut. terbuka. Bukan takut, segan gitu loh Ibu Pera. Ternyata aduh, luar biasa pelayanan Ibu Pera. Sampai Ibu Pera sabar menghadapi anak saya. Kadang nggak mau, kadang pergi kemana. Sampai saya berapa kali untuk anak saya tuh supaya mau dia didoain sama Ibu Pera. Puji Tuhan, Ibu Pera orangnya sabar gitu menunggu anak saya kapan saatnya dia mau untuk menerima telepon Ibu Pera. Puji Tuhan, ternyata Tuhan itu baik sekali kalau kita dekat kepada Tuhan. Tuhan itu dekat sama kita kalau kita memang dekat. Tuhan itu baik. Kalau kita selama ini aku nggak mengerti apa doa itu gimana, ternyata setelah Ibu Pera kasih tahu, lihat di Lukas 10, ternyata doa itu ada. Kita itu berdoa, ada dikasih Tuhan kuasa buat kita untuk mengusir iblis juga bisa. Tapi kadang saya masih ini, tadi saya juga kadang kalau mau ngusir iblis nanti saya gimana gitu, sampai saya bilang, Bu, gimana Bu kalau ngusir setan iblis, Bu? Saya bilang tuh, udah baca aja Lukas 10, kata Ibu Pera. Jadi saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Ternyata kita harus sungguh-sungguh sabar dan benar-benar mengikut firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang nyata bagi hidup kita. Jadi saya sangat bersyukur sekali atas kebaikan Tuhan Yesus yang telah memberi aku semangat dan memberi anakku menang, diberikan anakku berkat. Jadi aku mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget, luar biasa kebaikan Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur kepada Ibu Pera dan Ibu yang melayani saya di gereja Betani. Saya nggak melupakan semua itu, Bu Pera dan Ibu Ening, Ibu Debbie dan Pak Eko. Saya kenalnya pertama kali hanya melihat dari YouTube. Ternyata walaupun di dalam teknologi ini kita bersapa, saya merasakan kasih dari pelayanan dari gereja Betani Sunter, dari Ibu Pera dan Ibu Ening, Ibu Debbie dan Pak Eko. Saya masih berharap untuk saling meminta dukungan doa terus buat keluarga saya. Itu Bu, saya bisa saksikan atas keajaiban Tuhan Yesus dalam keluarga saya, dalam penerimaan masuk PNS anak saya. Karena dinyatakan kalau orang Batak itu apa orang Kristen itu susah masuk Pemda DKI, Bu. Jadi ini kita sangat bersyukur sekali. Sampai orang menyatakan, kamu ngasih duit enggak, kata itu. Saya enggak ada yang ngasih duit. Semua itu Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Kalau kita memang benar-benar meminta dan dekat kepada Tuhan Yesus, sangat baik. Dia menolong kita kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Amin, amin. Itu Bu Pera kesaksian saya, Bu. Amin. Ya. Tapi untung Ibu ke dukun itu habis uang ya, Bu ya? Iya, Bu. Berapa dukun Ibu datangian, Bu? Itu melalui telepon satu, yang datang dari Medan, satu datang ke sini.
Itu pun saya mau minta, sebenarnya saya udah ngomong sama Ibu Debbie kalau bisa uh, pelayanan dari Bethany Nah, Sunter untuk maksudnya Ibu ke dukunnya berapa orang dukun Bu maksudnya? 3 Bu. 3 ya? Tapi Ya, yang dari Medan itu yang besar biayanya Bu, karena kita yang oh ya, ngongkosin. oh Iya ya. Bu. Nanti sebentar malam kita boleh berdoa lagi ya kan? Saya tidak tahu itu ya. Nanti kita berdoa lagi, minta ampun sama Tuhan dan jangan buat-buat lagi ya berhala-berhala itu nanti Tuhan enggak suka begitu loh. Amin Bu. Amin Bu, Amin. amin Amin. Tuhan, amin. Jadi apa namanya berhasil ya dari Putri tidak mau tidak mau ketemu, tidak mau telepon. Saya bilang Iya Bu. saya udah doa, ayo panggil. Akhirnya berdoa. Nah sekarang selain itu Bu yang lagi pandemi COVID ini, nah apa ceritanya tuh Bu? Ibu minta doa untuk swab begitu loh. Boleh diceritakan? Jadi Ya. seminggu yang lalu kita ada saat di kantor itu karena pandemi COVID ini ada sekitar 19 orang yang positif. Jadi Di mana Bu? di kantor Puskesmas Jatinegara. Jadi kita ya. ketepatan kita kan ada kontak dari mereka dokter-dokter, perawat, bidan. Jadi yang kena itu dokter, perawat, bidan Bu. Jadi mereka kan kalau saya kan di bagian keuangan. Jadi mereka datang ke ruangan kita. Akhirnya pimpinan saya menyatakan semuanya harus di swab. Nah harus di swab semuanya dan diliburkan selama 3 hari kemarin tuh. Oh ya? Terus saya telepon ke Ibu Pera ya, Bu Pera, saya hari ini swab Bu Pera, saya gituin sama Ibu Pera. Karena di tempat saya banyak yang kena COVID yang positif, lebih dari 10 orang. Jadi saya mohon doa sama Ibu Pera, dibantu dalam doa sama Ibu Pera supaya saya hasilnya dapat hasil yang sehat. Saya udah khawatir gitu karena waktu pertama sekali kita di bulan Maret itu ada COVID itu, tapi lebih parah yang sekarang ini. Semakin lama makin banyak, jadi mencekam banget dalam hati saya. Nggak pernah saya khawatir gitu, nggak pernah sampai ketakutan gitu. Jadi puji Tuhan saya sampai pas dalam keadaan begitu, saya kan masih dalam keadaan dekat sama Ibu Pera, Ibu Debbie, Ibu Oneng gitu ya. Jadi akhirnya kan saya telepon Ibu Pera ya, Bu Pera tolong saya mau ini Bu Pera mau swab karena banyak teman-teman kita yang positif. Saya diminta di swab, di pulang swab itu kita disuruh pulang libur sampai 3 hari. Akhirnya pas tanggal itu hari Kamis minggu lalu ya, lalu Kamis. Terus hari Senin, Selasa para kemarin itu ya. Saya telepon sama Ibu Pera lagi. Saya WA Ibu Pera sama Ibu Debbie sama Ibu Neng, saya WA. Puji Tuhan Ibu, saya hasilnya negatif. Teman-teman saya yang ikut sama swab itu makin banyak lagi yang positif. Jadi saya sangat bersyukur. Iya, yang bareng sama saya swab itu pun banyak yang positif. Ada 3 orang Kristen, orang Batak itu. Ada 3 yang positif, orang Bataknya yang. Jadi dari bulan Maret sampai ke sekarang itu kita itu ketepapar gitu yang positif sekitar 50 berapa gitu, 56. Tapi sebagian tidak ada yang pulang, Bu Pera. Jadi saya sangat bersyukur sekali dalam keadaan begini. Saya dekat sama sama pelayan gereja Bethany, terlebih dengan Ibu Pera, Ibu Debbie, Ibu Neng. Saya sangat bersyukur. Jadi hasilnya negatif. Sampai saya juga pengen gitu mau ngambil cuti, sampai kita bilang sama Ibu Pera, Ibu ini aja dulu nggak usah kerja, nanti kalau saya nggak kerja dapat duit dari mana Bu, sementara saya sekarang dalam keadaan begini, keadaan saya Bu, saya bilang itu kan. Akhirnya Ibu Pera mendoakan saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saya didapatkan hasil swab saya negatif, sementara teman-teman kita masih ada yang hasilnya positif yang bareng sama saya di swab. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Tuhan Yesus sangat baik sekali. Saya ditolong. Saya diberikan berkat yang berlimpah-limpah buat
anak saya Gabriela, saya sehat di dalam menjalankan swab yang keempat saya tuh Bu. Jadi sangat bersyukur Ibu Tuhan ibu Yesus, negatif. sangat baik Kawan sekali. masih ada yang Hasilnya negatif. kawan-kawan masih ada yang Ya. Masih kawan-kawan Bu, masih ada masih yang positif ya? ada Bu. Oh Jadi iya sekarang iya. mereka masih di Wisma Atlet sekali Kata ibu yang baru saya. itu kenapa ibu bilang kemarin ada cerita setiap hari ambulans, kenapa Bu? Oh, Setiap hari setiap keluar hari itu ambulans ambulans. gitu. Tiap hari itu ambulans itu keluar bawa, kita ini kan dari Oh, puskesmas itu kan melayani setiap dari RT itu dilayani Bu. Setiap hari itu bawa hmm, pasien positif itu 10 orang, sampai bawa pakai bis sekolah kuning itu, bis sekolah yang kuning itu kan isinya itu sampai berapa hmm, itu kemarin ada 20 berapa gitu, sama di mobil ambulans. Setiap hari ada bawa pasien positif tiap hari di tempat saya hmm, di puskesmas. Jadi iya. saya diajari sama Ibu Vera menyatakan didoakan di puskesmasnya itu, darah Yesus sucikan kantor saya, darah Yesus selamatkan saya, darah Yesus lindungi saya di puskesmas ini supaya jauh dari virus-virus yang ada di atas bumi kita ini. Jadi sangat bersyukur sekali Tuhan melindungi saya, diberikan saya kesehatan, diberikan Amin. anak-anakku kesehatan, Amin. anakku Amin. diberikan berkat buat anakku Gabriela. Saya sangat bersyukur Amin. kepada Tuhan, sangat baik sekali Tuhan Yesus kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh dekat kepadanya. Itu Bu, Vera Amin. kesaksian saya Bu. Amin Ibu. Ya, Ya jadi Bu. apa nanti makin hari makin bulan depan makin lagi ke depan lagi. Jadi Ibu Vera terus karena Ibu Vera di dalamnya ada Roh Kudus. Amin Bu. Amin. Amin Amin. Bu. Amin Bu. Ya. Nanti Ibu Amin jadi Tuhan. tidak bilang Ibu Vera sekarang di mentorin dulu ya kan, Ibu belum tahu doa. Tapi nanti Ibu mesti tahu Roh Kudus ada di semua kita orang percaya. Amin. Amin Bu. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi Ya. kalau semuanya di swab positif ada, Ibu enggak. Wow. Tuhan Yesus Puji dahsyat. Tuhan. Amin. Ya. Iya. Biar Amin. dilindungi semua. Ya. Shalom Biar Ibu Nelly. kita mau Halo Pak. Ya, sambung saya mau nanti pada sesi tanya. yang kedua. Ini yang pertama pertanyaan saya, Ibu Nelly kan tadi bilang katanya Ibu Nelly PNS, anaknya udah keterima PNS seperti itu, dan Iya. Ibu Iya. sudah mulai dekat lagi sama Tuhan. Ibu mulai berdoa, tadi kan Ibu bilang gitu, dan pada saat itu kondisinya Ibu sedang puasa, anak Ibu tes PNS dan akhirnya berhasil oleh kuasa darah Yesus. Seperti itu ya Bu ya. Amin. Nah, yang saya tanyakan Bu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu baru mengetahui tentang kuasa doa dan puasa pada saat ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah tahu akan hal itu Ibu? Belum tahu. Oh, Saya belum. berdoa aja gitu. Gitu. Berdoa aja. Jadi saya hanya berdoa aja gitu, berdoa. Setelah dikasih tahu sama Ibu Vera, kalau kita itu berdoa itu Tuhan Yesus itu memberi kuasa ke kita, dan dikasih tahu sama Ibu Vera baca di Lukas 10. Baru saya Ayat baca 19. Lukas 10 ya ayat 19 ya Bu Vera Ayat ya. 19. Ya. Di situ saya baru bahkan sampai saya kirim ke profil WA saya biar saya ingat gitu, sampai saya kirim ayat firman itu yang Lukas 10 ayat 19 itu, bahwa kita itu berdoa itu punya kuasa. Sampai saya bilang sama Ibu Vera, Bu Vera, kita kalau berdoa itu misalnya untuk mengusir roh-roh jahat, roh apa itu, bisa nggak kita menyatakan kita hancurkan, apa Tuhan Yesus yang menghancurkan, apa saya gituin sama Ibu Vera. Baca aja Lukas 10 ayat 19 kata Ibu Vera kayak gitu. Oh ternyata kita berdoa itu ada kuasa dikasih Tuhan. Sampai saya bilang sama anak saya, kita harus menang, Mama nggak bisa bikin menang. Iya, kita nggak bisa bikin menang.
Cuman kita minta kemenangan dari Tuhan, kita berdoa. Itu saya ingat ada ayat firman yang dikasih tahu Ibu Vera itu bahwa di Lukas 10 ayat 19 itu kita berdoa itu Tuhan Yesus memberi kuasa sama kita. Amin. Gitu Bu. Oh, oke Ibu. Nah, berarti karena pelayanan Ibu Vera, akhirnya sebagai mentor dari Ibu Nelly, akhirnya Ibu Nelly jadi tahu ya Bu ya, kebaikan Tuhan, semakin ngerti tentang firman-firman, itu luar biasa banget. Mungkin dari Ibu Pendeta Vera ada pesan dari ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin bisa menguatkan Ibu Nelly lagi. Boleh saya persilakan? Boleh. Jadi Bu Nelly sudah mengerti ya. Jadi Iya, Bu. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita ya, Bu ya. Dan kita mau lihat kalau kita di dalam firman Tuhan, kita akan baca di sini tetap dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Boleh Pak? Yohanes 8 ayat 31. Oke Bu. Yohanes 8 ayat 31 ini pesan Tuhan untuk Ibu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 36 Pak. Yohanes 8 ayat 31 dan 36 ya Bu ya? 36 ya. Oke, ayat ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, amin. Terima kasih Pak Eger. Begitu Bu Nelly, Yohanes 8, 31 dan ayat 36 ya Bu ya. Jadi ya Bu, makasih. Ibu benar-benar tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan Ibu. Ya kan? Jadi Ibu merdeka, oh saya dikasih kuasa. Jadi bukan Tuhan, tolong saya. Apa Ibu Vera? Bukan, kita sudah diberikan kuasa orang percaya. Ya. Jadi tambahan lagi, kalau sudah tahu firman, tahu kebenaran firman Tuhan, dan benar-benar dimerdekakan. Amin, Bu. Amin. Ya, mari Pak Eger. Iya, oke. Ibu, itu ayat firmannya sangat bagus sekali. Jadi, semakin menguatkan Ibu Nelly dalam segala hal ya Ibu Nelly ya. Semakin dimenangkan oleh Tuhan dan semakin hidupnya semakin disukses. Apapun yang Ibu Nelly doakan, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa-doa Ibu Nelly pasti dijawab Tuhan. Ada satu ayat lagi Bu nih yang sangat bagus saya pikir buat Ibu. Di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi setiap Ibu ada masalah apapun, Ibu akan diberkati Tuhan apabila Ibu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan Ibu kepada Tuhan. Bukan begitu Ibu Pendeta Vera? Amin. Benar, Bapak. Jadi setiap Ibu ada masalah, apapun masalah Ibu Nelly, apapun beban hidup Ibu Nelly dan keluarga, atau siapapun yang mungkin yang lagi mendengarkan siaran kita, Allah berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apabila Ibu ada masalah, Ibu harus mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan memberkati Ibu. Dan Ibu harus menaruh harapan Ibu kepada Tuhan. Jadi doa-doa dan pergumulan Ibu akan dijawab. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan siaran ini, kami dari Betani Jakarta mengucap syukur kepada Tuhan dari hasil dari online service yang selama ini kita jalankan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang bertobat, seperti salah satunya yaitu Ibu Nelly. Kita percaya akan banyak Ibu Nelly selanjutnya yang akan dimenangkan oleh Tuhan. Dan satu lagi, kami percaya apabila Bapak Ibu ingin didoakan atau Bapak Ibu ingin mendengarkan, ingin bersaksi juga seperti Ibu Nelly, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca dan bisa mengutarakan segala keluh kesah Bapak Ibu sekalian, dan kita hamba Tuhan dari Betani Jakarta siap untuk berdoa dan memenangkan jiwa Bapak Ibu sekalian. Amin. Kami percaya Tuhan
segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Saya persilahkan Ibu Amin. Pendeta Vera untuk tutup kita Ya. di dalam doa. Ya, oke. Kita berdoa Ibu Nelly ya. Baik, Bu. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya dahsyat Tuhan. Ini dia Amin. ciptaanmu ya Abba ya Bapa, ini ciptaanmu Tuhan. Satu Amin. keluarga tahu kebenaran dan tidak akan main orang pintar lagi. Dan Amin. kami percaya kalau kami tetap dalam firman-Mu, maka Amin. Engkau akan memerdekakan kami. Ini dia bawa nama Ibu Nelly dan kami tumpangkan tangan dari jarak jauh. Ibu Nelly taruh tangan kanan di dada. Dengan tangan kanan kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalahnya, hanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang bisa Amin. menyelamatkan kami. Pegang kata-kata Amin. itu, pegang firman Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan. Dan kami Amin. percaya Tuhan, Ibu Nelly sudah dimenangkan, sudah Amin. Haleluya. mulai hari ini tidak akan jamah-jamah lagi datangin orang dari Medan, datang untuk kemari Tuhan. Habis uangnya katanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya sekali merdeka, tetap merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, Amin. kuasa-kuasa yang menyesatkan Ibu Nelly dan keluarga besar, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus yang manis, Kau berkarya, masuk ke dalam hatinya, baru terus, Haleluya. pulihkan Amin. dengan Tuhan Yesus. firman Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih. Amin. Hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Ibu Nelly. Kita Ya. tetap tunggu Ibu Nelly pada saat nanti Ibu Nelly butuh pelayanan dari hamba-hamba Tuhan Betani Jakarta. Kami siap juga untuk Ibu Nelly. Apapun pokok-pokok doa Amin. Ibu Nelly, kita pelayan, gembala pelayan hingga pendeta-pendeta lain yang bergabung di Betani Jakarta siap menopang doa Ibu Nelly. Tetap semangat Ibu Amin. Nelly, jaga kesehatan. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Bu Vera. Salam Bu Vera.